Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Jadi, di video kali ini kita akan membacakan sebuah kisah yang sempat viral di media sosial, yaitu tentang kemunculan keranda terbang atau yang kita kenal dengan istilah lampor di daerah Malang, Jawa Timur, dan juga dikabarkan pernah muncul di daerah Jawa Tengah. Lampor sempat terkenal di tahun 60-an, kemudian menghilang dan akhir-akhir ini kembali muncul. Konon katanya, jika seseorang didatangi oleh makhluk yang membawa keranda ini, maka ia akan dibawa dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, bagaimana tentang kisah kemunculan lampor itu? Yuk kita simak sama-sama kisahnya. Suatu ketika, Narti yang hendak pulang bersama ibunya, dia melewati rumah kepala desa. Di situ dia melihat banyak warga yang tengah berkumpul. Lalu Narti pun bertanya, "Ibu, itu ada apa ya rame-rame di depan rumah kepala desa?" Tanyaku kepada ibu. "Ibu kurang tahu, Nak," katanya. "Ada warga desa yang hilang. Udah beberapa hari ini," jawab ibuku. Kami pun terus berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu. Padahal aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah. "Bapak udah nyampe? Capek ya, Pak? Mau Narti bikinin minuman, Pak?" tawarku. "Iya, bikinin kopi hitam aja." "Oh iya, ini ada oleh-oleh buat kamu," jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya. Aku pun segera masuk ke dalam rumah dan membuatkan kopi hitam untuk bapak. Dari dapur, aku mendengar suara perbincangan antara bapak dan ibuku. "Bu, bener Pak Supri hilang?" tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. "Cerita dari warga sih begitu, Pak." "Loh, bapak kan temennya. Beneran bapak nggak tahu dia kemana?" jawab ibu balik bertanya. "Ketemu bapak sih sekitar 3 hari yang lalu. Habis itu bapak udah nggak denger lagi kabarnya." Lalu aku pun mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari pun mulai malam, dan malam ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya yang ada di ujung desa. Tapi malam ini suasana desa gak seperti biasanya. Jalanan di sekitar desa sangat sepi sekali, padahal azan maghrib baru saja berlalu, dan hembusan angin pun cukup besar meniup belakang leherku. Rasa menggigil pun tak biasanya kurasakan. Pantas saja warga mengurung diri di dalam rumah. Mungkin karena anginnya cukup kencang. Lalu aku pun meneruskan perjalanan hingga tiba di rumah salah satu pelanggan ibuku. Rumahnya terlihat sangat sepi. Namun aku tetap berjalan memasuki rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumah itu. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dari jendela terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Tapi mengapa mereka tak membukakan pintu? Lalu aku pun mengetuk lagi lebih keras. Tapi kali ini dibarengi dengan teriakan. "Permisi Bu, ini Narti. Mau nganterin jahitan." Kali ini temannya ibuku itu langsung membukakan pintu. "Ya ampun Narti, kenapa nggak besok aja?" sambutnya dengan muka yang terlihat agak pucat. "Iya nggak apa-apa Bu. Besok kan Narti sibuk bantuin bapak," jawabku. "Aduh, jangan keluar malam-malam dulu ya. Tadi kata Pak Kades ngomongnya seperti itu. Soalnya semalam
ada warga kita yang melihat keranda terbang di sekitar desa. Aku sedikit tidak percaya dengan apa yang sudah ku dengar. Keranda terbang, Bu? Serem banget kedengarannya. Kok nggak ada yang ngasih tahu ya, ucapku, yang mulai sadar penyebab dari sepinya desa malam ini. Iya, tadi di rumah Pak Kades pada cerita, makanya ibu nggak berani buat bukain pintu tadi. Mungkin kalau memang terbukti, Pak Kades baru ngomong lagi ke warga. Lanjutnya, ya udah Bu, kalau gitu Narti pulang dulu ya sebelum tambah malam, pamitku pada ibu itu. Ya udah, hati-hati ya nak. Cerita dari teman ibuku tadi cukup membuatku merinding. Hembusan angin dingin pun kurasakan semakin membuatku tak nyaman. Aku pun terus berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju ke rumah. Tapi sebelum mencapai persimpangan, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dari arah jalanan itu. Seharusnya kalau itu bayangan manusia, tentu tidak akan sebesar itu. Namun selangkah demi selangkah, aku tetap mendekat ke persimpangan tadi. Karena memang hanya itu jalan tercepat menuju ke rumahku. Dan bayangan itu tampak bergoyang-goyang seperti pohon besar yang tertiup angin. Aku pun berusaha memperhatikan dari mana sumber bayangan itu. Namun yang kutemukan sungguh mengerikan. Jalanku tiba-tiba dihadang oleh sesosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya menyerupai nenek-nenek yang sudah berumur ratusan tahun. Dengan payudara yang menggelambir, kakiku pun lemas seketika. Tubuhku terjatuh dan merinding melihat makhluk itu. Itu wewe gombel, pikirku. Aku tahu ciri-ciri makhluk itu. Seketika makhluk itu pun menoleh dan mulai menyadari keberadaanku. Dan perlahan setan itu melangkah ke arahku. Air mata dan keringatku pun mengalir di kesekujur tubuhku. Namun aku harus segera meninggalkan tempat itu. Dan dengan sekuat tenaga, aku pun berusaha berlari dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat sambil berteriak minta tolong. Tolong, tolong, teriakku sambil mengetuk pintu salah satu warga yang ada di situ. Namun tak ada yang membukakan pintu. Lalu ku coba mengetuk sekali lagi dan dengan sekeras mungkin. Tapi hasilnya sama saja. Dan bayangan itu pun semakin mendekat. Aku pun segera memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku. Dan sepanjang jalan, angin berhembus kencang dan aku berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dan sesampainya di rumah, aku segera membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga terduduk di lantai dengan wajah pucat. Ibu yang melihatku langsung menghampiriku. "Ya ampun Narti, kamu kenapa nak?" tanya ibu sambil mengelap keringatku yang terus bercucuran di wajahku. Itu Bu, Narti ngelihat wewe gombel," aku menjawab dengan wajah yang sangat pucat. Ibu pun membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. "Gak ada apa-apa kok nak. Yang benar kamu?" tanya ibu dengan nada yang tidak percaya. Aku tak menjawab dan hanya mencoba mengatur napasku. "Ya udah, ibu ambilin minum dulu ya. Habis itu kamu mandi biar nggak ada setan yang nempel," perintah ibu kepadaku. Lalu aku pun meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai dengan perintah ibu. Nah, di kamar aku teringat dengan sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku pun segera membukanya dan ternyata itu adalah sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan seret yang begitu halus.
Aku pun mengeluarkannya dari kantong kresek itu, yang memang sama sekali tidak cocok untuk menjadi pembungkusnya. Lalu aku pun keluar kamar bermaksud berterima kasih ke Bapak dan menunjukkannya ke Ibu. "Bapak, bagus banget selendangnya. Terima kasih ya Pak," ucapku kepada Bapak. "Wah, iya bagus. Bapak dapat dari mana Pak?" tanya Ibu. "Beli sama teman Bapak pas ketemu di luar kota kemarin," jawab Bapak. Aku pun mencoba selendang itu. Namun entah kenapa ada rasa yang tidak dapat kujelaskan ketika mengenakan selendang itu. Hari pun semakin malam, dan setelah kejadian tadi, aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, selendang pemberian Bapak tadi masih tergenggam di tanganku. Dan tiba-tiba di dalam tidur, aku bermimpi didatangi sekumpulan ular. Dan ular itu mendekat ke arahku, entah dari mana mereka datang. Lalu satu persatu dari ular itu pun menghampiriku dan melilit tubuhku. Aku mencoba berteriak, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. "Tolong, tolong!" Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku. "Narti, bangun Narti!" Terdengar suara ibu membangunkanku dari mimpi buruk tadi. Aku pun tak bicara sama sekali dan langsung memeluk ibu. "Narti mimpi buruk Bu, mau ibu temenin?" ucap ibu padaku. Aku hanya menggelengkan kepala. "Ya udah, ambil minum dulu sana, biar nggak balik lagi mimpinya," perintah ibu kepadaku. Ibu pun melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun perlahan terdengar suara ketukan pintu di pintu rumah. Karena suaranya pelan, aku pun tidak menghiraukan suara itu dan terus berjalan ke arah dapur. Lagi pula, ini kan tengah malam. Siapa juga yang ingin bertamu jam segini, pikirku. Namun kali ini ketukan itu terdengar lebih keras, seperti seseorang yang sedang marah. Bapak dan ibuku pun merasa kaget dan terbangun. Lalu mereka berjalan keluar untuk membukakan pintu. Tapi keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. "Bapak, Ibu, jangan dibuka," teriakku sambil berlari untuk menghampiri mereka. Namun terlambat, Bapak sudah terlanjur membukakan pintu. Lalu hembusan angin dingin memasuki ruangan. Aku pun menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar. Namun tidak ada siapapun di sana. Lalu Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar. Namun mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan. Lalu muncullah makhluk besar terlihat berdiri di belakang kami. Dan setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulit, dengan payudara yang menggelambir, persis yang kutemui tadi, mendekat menghampiri kami. Sontak aku pun melemparkan semua benda yang bisa kuraih ke makhluk itu. Namun setan itu tidak bergeming sama sekali. Dan tak lama kemudian setan itu pun menghampiriku. Saat ini dia berada tepat di hadapanku dengan wajah yang mengerikan, tanpa bola mata. Lalu Bapak mencoba menolongku dengan menarik punggungku untuk menjauh. Namun setan itu berganti menerjang Bapak dan menyeret tubuh Bapak. Angin pun berhembus kencang dan membuka lebar pintu rumah kami. Dan tiba-tiba terlihat sebuah keranda mayat melayang di depan rumah bersama seorang makhluk berkerudung hitam. Lalu wewe gombel itu menarik Bapak
dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda itu. Bapak pun mencoba melawan dan kami pun berusaha untuk menariknya. Namun semua usaha kami sia-sia. Setelah berhasil membawa Bapak, makhluk itu pun mencoba meninggalkan rumah kami. Dan kami mencoba melawan rasa takut dan aku pun keluar untuk mencoba mengejar mereka. Tapi yang kulihat saat ini ternyata di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tak berbentuk berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kapan pocong itu terlihat ular-ular yang berserakan. Seperti yang ada di mimpiku tadi. Aku pun menahan langkahku dan menghampiri ibu dan segera menutup pintu untuk menghindari serangan pocong-pocong tadi. Entah apa yang terjadi sama Bapak. Lalu di pagi harinya aku pun menceritakan kejadian semalam pada Pak Kepala Desa dan warga sekitar. Seluruh warga pun cukup resah dengan kejadian itu. Akhirnya kami pun sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Lalu sore itu Pak Kades datang ke rumahku dengan seorang kakek paruh baya dengan membawa sesajen dan kemenyan. Kakek itu pun mengelilingi rumah kami dan mencoba untuk memeriksa dan menerawang tentang kejadian semalam. Dan tiba-tiba kakek itu tertuju pada selendang pemberian Bapak. "Dari mana kalian dapatkan benda ini?" tanya orang pintar tadi. "Ini Pak, Bapak saya beli dari temannya," jawabku. Orang itu pun memperhatikan selendang tadi dan membawanya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. "Malam ini, kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu," perintah kakek tadi. Lalu warga pun mengikuti perintah kakek tua itu dan ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang berjaga-jaga. Nah, menjelang tengah malam, tak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. "Pak, maaf, kalau banyak orang, bukannya mereka nggak akan datang?" tanya seorang pemuda desa. "Kita bukan menunggu mereka. Saya yang akan memanggil mereka," jawab kakek itu. Semenjak tadi, kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan di hadapannya. Kali ini, dia membacakan sebuah mantra yang membuat kami merinding mendengarnya. "Mereka sudah di sini," ucap kakek tadi sambil berdiri. Warga yang melihat sekeliling tidak menemukan apapun. Namun kakek itu segera mengibaskan obor di depan rumah. Dan mulailah terlihat lusinan pocong dengan wajah yang tak berbentuk. Dan berkumpul mengelilingi rumah kami. Lalu para pemuda yang sebelumnya tenang, kini terlihat gentar. Dari balik kumpulan pocong itu, muncul sebuah keranda yang melayang dan diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan wewe gombel. Kali ini suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu segera menghampiri keranda terbang tadi. "Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan pada sang ratu. Tapi setelahnya, kembalikan mereka yang kalian bawa," ucap kakek tadi. Kali ini, makhluk yang berkerudung hitam tadi yang mendekat ke arah kakek. Makhluk itu pun mengambil selendang pemberian Bapak. Melihat semua itu, kami sedikit tenang dan berharap setelah ini orang-orang yang hilang bisa kembali. Tapi ternyata dugaan kami salah. Setelah menerima selendang itu, setan berkerudung hitam tadi menyerang kakek tua itu
dengan sebuah gigitan di wajahnya dan sempat melukai wajah si kakek. Lalu sebuah mantra dibacakan dan setan itu pun terbakar dengan api yang memerah. Namun dia tetap tak bergeming. Merasa mendapatkan perlawanan, tangan besar setan itu menarik tangan si kakek hingga terputus dan memaksanya untuk masuk ke dalam keranda. Warga pun panik dan tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapan mereka. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk ke dalam rumah dan meninggalkan dukun itu, lalu menutup pintu rapat-rapat. Suara ramai pun terdengar menjauh, seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi hari dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan maghrib, tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah. Dan setiap malam, warga selalu menutup pintu rumah dan tidak akan membuka bila ada ketukan tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu. Tapi orang tersebut berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Lalu setelah beberapa hari kemudian, seorang ustadz muda, kenalan dari salah satu warga di kampung itu pun mampir ke kampung itu. Ustadz itu pun merasakan ada hal aneh terjadi di desa ini. Akhirnya, dengan sedikit paksaan, warga pun menceritakan dengan jujur saat mereka memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang mengganggu desa mereka. Akhirnya, ia pun memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian setiap malam. Dan awalnya, warga takut untuk mengikuti pengajian itu. Tapi melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dan tidak terjadi apa-apa, akhirnya seluruh warga pun ikut bergabung. Dan di hari ketiga, bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya. Di situ Pak Ustadz berpesan kepada kami agar rajin membacakan ayat-ayat suci untuk menghilangkan pengaruh dari setan-setan itu. Dan hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tadi tidak pernah ditemukan. Namun suasana desa tidak lagi mencekam seperti sebelumnya. Dan warga sudah berani untuk beraktivitas seperti biasa. Dan terakhir, jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustadz tadi, menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami. Saat meninggalkan desa, sang Ustadz memerintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa, agar tidak ada lagi niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk menyerang desa kami. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah tentang Lamfor yang sempat viral di media sosial. Banyak pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi dan dari pesan Ustadz muda yang membebaskan desa tersebut dari teror Lamfor. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menyimak dan sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.